Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya persingkat saja mukadimah ini karena waktu juga kita nanti ada beberapa agenda lainnya dan kita ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU ya yang memfasilitasi percepatan gitu, rapat ini, dan kita berharap percepatan pemilu juga bisa dilakukan dengan by call gitu. Gitu ya. Jadi ini menarik ini. Jadi karena saya juga nanti siang ada agenda, kemudian Pak Ketua KPU-nya juga ada agenda, sama-sama terbang. Jadi ya itulah keputusan politik bisa dilaksanakan secara cepat asal kompromi dan kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Baik. Sudah hadir di sini Ketua KPU ya dan anggota serta jajaran Bapak Ibu yang kami hormati. Sebagaimana diketahui bahwa penjadwalan pemilu dan pilkada serentak dijadwalkan bersamaan pada tahun 2024. Walaupun belum resmi, namun kami telah mendapatkan informasi bahwa pemilihan presiden dan legislatif yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan untuk pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November 2024. KPU RI sebagai penyelenggara pemilihan tahun 2024 sejak awal tentunya harus menyiapkan instrumen hukum pengaturan agar semua tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan baik berdasarkan juga pada aturan hukum yang baik. Jadi perlu saya sampaikan kepada Ketua KPU, kita tanggal 17 Desember ya akan melaksanakan reses ya, kita akan melakukan kunjungan ke KPU-KPU yang ada di daerah. Mohon bisa koordinasikan kunjungan Komite 1 anggota 34 ini dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi. Secara prinsip semakin cepat regulasi yang mengatur pemilu dan pilkada serentak 2024 ini ditetapkan, maka akan memudahkan penyelenggaraan dalam melaksanakan setiap tahapannya. Kesiapan regulasi teknis ini bisa disusun dan disosialisasikan, maka para pihak stakeholders dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk kemudian berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada dengan baik, yang nantinya akan mendorong sukses pemilu dan pilkada tahun 2024. Mengingat kompleksitas persoalan pemilu dan pilkada, mulai dari penetapan jadwal dan waktu, pembiayaan, teknis pelaksanaan, rekrutmen, badan penyelenggaraan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, sampai pada penyelesaian sengketa hasil pemilu atau pilkada, selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pilkada. Banyak hal yang harus dilakukan oleh KPU RI untuk menyiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang aman, jujur, adil, tanpa menimbulkan jatuh korban. Berkaca pengalaman pemilu 2019, di mana banyak petugas KPPS yang meninggal dunia patut menjadi pertimbangan dalam melakukan persiapan dan penyelenggarakan pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan lebih ekstra hati-hati. KPU sebagai penyelenggara utama pesta demokrasi terbesar di Republik ini, maka harus lebih cermat, kita harapkan hati-hati, profesional, dan netral agar kualitas demokrasi kita lebih meningkat serta menghasilkan wakil rakyat, wakil daerah, kepemimpinan di daerah, dan kepemimpinan nasional yang baik. Oleh karena itu, pada kesempatan rapat kerja ini, tentunya sebelum Komite 1 mempersilahkan Ketua KPU ya memberikan perspektif yang utuh dalam mencermati dan mengidentifikasi berbagai persoalan khususnya terkait dengan persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Di sini sudah hadir anggota DPD RI. Saya perkenalkan Dr. Teras Narang dari Kalimantan Tengah. Ya, beliau Ketua Komite 1 2020-2021. Kemudian juga Dr. Abdul Kholik, senator dari Jawa Tengah, ya. Izin Pak Kholik, saya tanggal 10 ada di Solo ini ya, undangan asosiasi desa. Mungkin bisa ngopi kita di sana. Rindu nih sama Pak Kholik. Siapa Ketua, ini baik. Mohon maaf sambil mobile ada spot di lapangan. Baik. Selanjutnya ada Pak Malik Bababari ya, ini senior dan juga anggota DPD yang usianya sangat ini sekali ya, sangat senior sekali. Jadi kita doakan beliau sehat walafiat, Bupati 2 periode. Kemudian di sini ada Senator Dewa Putu Ardika dari Sultra. Kemudian ada Dr. Richard Pasaribu
dari Kepri. Slide-nya tolong di next. Oke. Dan yang sudah hadir di ruangan ini yang mendampingi saya ada Senator Muhammad Nuh dari Sumatera Utara. Nanti ada beberapa anggota lainnya juga akan menyusul. Baik, kepada Ketua KPU kami persilakan dalam mempresentasikan ya apa terkait dengan beberapa hal yang kami sampaikan tadinya. Selanjutnya kami serahkan kepada Ketua KPU waktu dan tempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat selalu. Yang terhormat Ketua Komite 1 DPD RI, Bapak Dr. Fahru Razi. Kemudian juga hadir langsung Bapak Muhammad Nuh, Senator dari Sumatera Utara. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang berhadir secara daring, anggota Komite 1 yang saya cintai. Karena di sini juga ada rekan saya, mantan anggota KPU Papua Barat, Bapak Philip Mafma. Nah, ini dia beliau hadir nih. Kemudian juga ada Pak Teras Narang. Pak Teras Narang ini sebelum di DPD ini sudah ngelotok di Komisi 2 nih Pak Raji. Jadi beliau paham betul tentang bagaimana konstruksi dan struktur kepemiluan kita. Dan seluruh anggota DPD yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya akan didampingi oleh Pak Hasyim Asyari, anggota KPU juga didampingi oleh Pak Sekjen, kemudian Karo Perencanaan, Irtama, Karo PUU, dan juga Karo Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita sudah banyak sekali bicara soal persiapan penyelenggaraan pemilu. Lanjut dulu, lanjut ke, nah ini outline kita ya. Jadi ada tahapan pemuktaran pemilih, SDM, sarana dan prasarana, anggaran, teknologi informasi, logistik, dan ad hoc. Nah, nanti satu-satu kita akan coba bahas. Lanjut. Nah, persiapan KPU saat seperti ini tentu saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadwal tahapan ada di situ ya, hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU, kemudian pemungutan suara serentak pada hari libur, jadi semua diatur dalam Undang-Undang 7 2017, termasuk tentang kapan lamanya tahapan pemilu berlangsung, yaitu 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, paling lambat ya. Kemudian ada juga tentang pasal 167 ayat 7, penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian juga tentang jadwal tahapan diatur juga dalam undang-undang saat ini pilkada ya, tentang pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yaitu Perpu Nomor 2 tentang penyelenggaraan pemilu di masa bencana atau bencana non alam, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia diselenggarakan pada bulan November. Nah, jadi untuk bulan ini Bapak Ibu sekalian, untuk pilkada sampai saat ini kita masih mengacu pada bulan November. Karena undang-undang menyebutkan secara eksplisit itu dilaksanakan pada bulan November. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang belum diputuskan terkait dengan pemilihan umum, pileg dan pilpres. Ada perbedaan pandangan, tapi tentu saja ini tinggal kita diskusikan gitu ya dengan pemerintah. Jadi kenapa kami buat Februari ini lebih kepada penyelenggaraan ini memang pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Sehingga menurut perhitungan kami akan sangat ideal jika 21 Februari 2024. Tetapi di Komisi 2 dan juga pemerintah ini masih terus kita diskusikan. Saya kira insya Allah kita akan menemukan waktu yang tepat, format yang tepat ya untuk kemudian kita bisa menyelenggarakan pemilu atau melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu dan tahapan presiden, wakil presiden, dan legislatif di waktu yang tepat. Ada beberapa pertimbangan. Pertama, tahapan efisien dan efektif. Tahapan tidak menjadi pemicu konflik yang semakin luas. Waktu yang cukup bagi parpol untuk menyiapkan syarat pencalonan untuk pilkada November tahun 2024. Kemudian kondisi cuaca bila dilaksanakan pada Januari merupakan puncak musim hujan. Dan juga perlu memperhatikan, nah ini kita penting sekali di Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, memperhatikan hari-hari libur keagamaan dan nasional. Karena kalau misalnya kita buat hari tertentu, nanti ada yang Nasrani mungkin merayakan perayaan agamanya. Hari tertentu juga. Ini ada juga agama Islam misalnya nih, yang salah satunya adalah ketika Februari. Karena 10 Maret perhitungan kita itu sudah puasa Pak Raji.
sudah puasa. Nah, jadi tentu nanti tinggal dipertimbangkan. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR terkait dengan hari H ini. Lanjut. Nah, ini KPU juga sudah menyiapkan beberapa peraturan-peraturan, ya, kita sudah siapkan. Salah satunya adalah verifikasi partai politik. Salah satu tahapan awal, nih Pak Pilep paham betul ini, untuk melakukan tahapan program itu adalah salah satunya adalah verifikasi partai politik. Nah, ini terutama juga dengan putusan MK yang menyatakan bahwa partai politik yang tidak berada di DPR, non DPR itu harus verifikasi faktual dan administrasi. Sementara yang ada di DPR hanya dilakukan faktual tidak dilaksanakan verifikasi administrasi saja, tidak dilaksanakan verifikasi faktual. Nah, ini beberapa hal yang sudah kami susun. Tentu nanti jika diperlukan revisi, tentu kita akan revisi. Salah satunya tadi revisi untuk verifikasi partai politik, dan juga tahapan juga belum kami buat karena memang masih ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Kemudian pemuktahiran dalam pemilu berkelanjutan. Jadi Undang-Undang 7 menyaratkan kepada kami untuk melakukan daftar pemilih berkelanjutan, tidak hanya ketika tahapan. Ya, jadi pemuktahiran data ini dilakukan tidak hanya ketika tahapan. Jadi kalau sampai saat ini perhitungan kita di tahun 2020 ya kita sudah melakukan pemuktahiran data ya. Ini untuk yang hasil pilkada kemarin. Jadi ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada dan jadi sebesar 25 provinsi, 205 kabupaten kota, 2.988 kecamatan dan 36.661 desa kelurahan yang tidak melaksanakan pemilihan tahun 2000 dengan jumlah pemilih 89.771.881. Ini ketika hasil dari pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, ini yang pilkada. Nah, kemudian untuk tahun 2020 juga kita laksanakan yang melaksanakan pemilihan serentak, jadi ini yang di atas tidak melaksanakan pemilihan, yang di nomor 2 melaksanakan pemilihan sebesar 1.359.152 data penduduk. Kemudian KPU akan terus melakukan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan di seluruh provinsi yang berjumlah 34 dan kabupaten kota yang berjumlah 514. Selamat datang Pak Hasim. Nah, kemudian lanjut kita langsung ke sumber daya manusia. Nah, di sini yang permanen ya. Yang permanen itu kita punya jumlahnya sebesar 2.767 orang, di mana ada KPU RI 7 orang, KPU provinsi 190 orang, dan KPU kabupaten kota sebanyak 2.570 orang. Sementara yang pada ad hoc-nya kita butuhkan, ya menurut perhitungan kita, dari PPK, PPS sampai ke PPS, berjumlah 7.671.717. Nah, kemudian kita punya 14.578 orang, pegawai negeri atau ASN, sekretariat KPU. Nah, ini rinciannya ya. Jadi ada 803 di Sekjenan KPU, 1.704 di sekretariat KPU provinsi, dan 12.071 orang di sekretariat kabupaten kota. Lanjut. Jadi saya ingin bilang begini Bapak Ibu sekalian, jadi biar sekalian saja. Jadi banyak sekali kemudian masyarakat yang mempertanyakan besarnya anggaran. Ya, besarnya anggaran. Nanti saya akan sampaikan. Salah satunya adalah kita menginginkan back dulu Pak ke ad-hoc tadi, pada ad-hoc. Nah ini. Nah, ada 7.671.717 orang yang ketika 2019 itu anggarannya sangat terbatas. Ya, jadi untuk petugas misalnya saja petugas kecamatan itu kita gaji kemarin hanya sampai 1 juta sekian ya. 1 juta sekian. Kemudian untuk PPS itu cuma 900 atau sampai 750, sementara untuk KPPS itu hanya 550.000 untuk ketua dan 500.000 untuk anggota. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika ini kita naikkan, maka anggaran akan sangat tinggi. Nah, gitu. Karena jumlahnya yang banyak tadi nih, Pak Raji dan kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, ya jumlahnya banyak sekali. Sehingga kalau kita naikkan 100% saja, maka anggarannya akan melonjak. Nah, kita berupaya untuk kemudian mencoba menaikkan anggaran honor mereka ini.
Karena Bapak Ibu tentu tahu ketika di TPS bagaimana kerja mereka yang begitu luar biasa. Ya, dan pertama kali tahun 2019 kita menyelenggarakan Pileg dan Pilpres bersamaan. Ya, nah itu tentu kerjanya sangat berat. Dan akan juga baik sebetulnya kalau kemudian uang kehormatan kami di KPU RI juga dinaikkan gitu, Pak. Nanti kita bicara soal itu, Pak. Lanjut. Ibu. Sarah. Ini anggota-anggota DPD naik lagi semua ini. Nah, kita punya sarana prasarana, Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu saya sampaikan, nanti Bapak Ibu ketika datang ke KPU provinsi atau juga datang tolong ke KPU kabupaten kota. Pak Philip paham betul nih, ya. Kita belum semua punya gedung sendiri, Ibu Bapak sekalian. Ya, ada yang sewa, ada yang punya Pemda, baik itu Pemkot maupun Pemprov. Itu sewaktu-waktu kita bisa diusir, quote and quote ya. Ya, lah quote and quote lah, diusir gitu kan. Diminta pindah karena digunakan oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi tersebut. Nah, itu pernah juga beberapa kali seperti itu, tapi kita melakukan negosiasi. Ya, nah ini kita punya tanah yang bersertifikat 114 dengan jumlah luas tanah 298.813 meter persegi, belum sertifikat 156, luas tanah 509.424 meter persegi. Gudang, nah ini milik sendiri hanya 272, Pak. Nah, kemudian pinjam pakai ada 147 dan sewa 105. Sewa ini yang kemudian lumayan berat, betul Bu. Dia tidak efisien dalam penganggaran kita. Gedung dan rumah negara. Milik sendiri ada 249, pinjam pakai 245, ya, nanti masih banyak yang pinjam pakai Bapak Ibu sekalian, sewa 55. Rumah negara ini mungkin rumah dinas kami di Pejaten. Kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat juga persilakan. Ada 9 rumah untuk 7 komisioner, 1 sekjen dan 1 lagi sebetulnya dulu masih ada wasekjen ya Pak Sekjen ya. Sekarang sudah tidak lagi wasekjen, ada 1 orang deputi yang menempati rumah tersebut. Kendaraan. Mobil kita punya 2.786. Nah, kalau Bapak Ibu ke beberapa daerah itu masih juga kita menggunakan Kijang Krista yang lama, Pak. Nah, jadi kenapa kemudian kami anggarannya lumayan besar? Salah satunya adalah untuk memperbarui sarana dan prasarana ini, termasuk gedung. Tapi kemarin Pak Sekjen dan jajarannya sudah membuat perhitungan mana yang prioritas. Daerah-daerah mana yang prioritas yang bisa kita bangun. Karena kemarin sempat ada keluhan dari Kementerian Keuangan, dari Presiden gitu ya, agar anggarannya bisa diturunkan lagi. Baiklah, nanti kita coba untuk merasionalisasikan lagi. Lanjut. Kemudian kita punya teknologi informasi Bapak Ibu sekalian, ya, yang lain sistem informasi data pemilih itu sudah kita gunakan sudah lama ya, dari tahun 2014 Pak Hasim, 2014 sistem pendaftaran pemilih sekarang sudah kita perbarui terus. Jadi kalau menjelang pemilu Bapak Ibu sekalian bisa tinggal masukkan NIK saja, Bapak Ibu bisa tahu Bapak Ibu terdaftar atau tidak. Kemudian SIFPOL, nah ini baru juga kita gunakan pada tahun 2019. Sistem informasi partai politik. Awalnya ini memang sempat dikritik, tetapi sekarang menjadi kebutuhan bagi partai politik. Kenapa? Karena kita punya data setiap anggota di setiap level mereka. Di pusat berapa orang, siapa saja, di provinsi, di kabupaten kota, itu kita lakukan. Kemudian sistem informasi data daerah pemilihan, SIDAPIL. Nah, di DPR ini sangat penting karena dapilnya ini memang bermacam-macam. Ya. Kemudian ada sistem informasi dana kampanye, berapa dana kampanye yang dikeluarkan. Ada sistem informasi pencalonan, data pencalonannya seperti apa, siapa orang-orang yang dicalonkan, dan sistem informasi logistik. Nah, ini rencana kita akan integrasikan dengan web satu data. Nah, nanti ini juga tentu memerlukan dukungan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian di DPD agar ini bisa terwujud. Kemudian Sirekap. Nah, Sirekap ini yang paling baru Bapak Ibu sekalian. Tapi belum kita gunakan resmi sebagai hasil resmi. Kita gunakan sebagai alat bantu dalam Pilkada 2020 kemarin dan hasilnya lumayan cukup baik. Tapi memang ada kendala terkait dengan
kesiapan sarana prasarana sinyal ya di beberapa daerah. Sirekap ini langsung memoto C plano, Pak, yang dituliskan dengan teli itu, Pak. Jadi langsung transparan. Nah, itu langsung diproses oleh sistem kami, nanti langsung bisa disampaikan kepada saksi yang datang. Jadi kita tidak perlu lagi kemudian menuliskan petugas kita sekian banyak saksi, maka dituliskan semua. Itu yang salah satu membuat petugas kami lelah, gitu Pak ya. Tinggal di scan barcode saja. Nah, itu bisa dilakukan, rekapitulasi di kecamatan juga seperti itu. Dengan data yang kita gunakan. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa rencana kita. Ya, tahun 2021 kita menyiapkan master plan-nya yang sudah itu Sipol, Sidari, dan Sirekap. Kemudian 2022 kita akan integrasikan. 2003 nanti ada dana kampanye karena persiapan dana kampanye bagi para caleg dan calon presiden. Kemudian Sirekap kita akan gunakan pada tahun 2024, rencananya seperti itu. Urgensi integrasi sistem informasi, pertama adalah terpisahnya sistem informasi pemilu, ini tentu kurang bagus, kinerja menjadi kurang efisien, perbedaan data pada setiap sistem informasi, tidak rapinya infrastruktur teknologi informasi KPU, dan kurang teraturnya operator pada masing-masing sistem informasi. Jadi nanti kita akan integrasikan satu master data, master plan TI seperti itu. Lanjut. Nah ini yang lanjut. Ya, nah ini yang anggaran, Pak. Ya, nanti Pak Sekjen juga mungkin bisa membantu kami jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait detail terkait anggaran. Ini yang kami anggarkan yang tadinya sempat 86 triliun. Kemudian kami rasionalisasi lagi. Tadi yang saya sampaikan, Pak ya, kita ingin menaikkan honor dan badan ad hoc, kemudian juga kita ingin memperbaiki atau kemudian membangun kembali sarana dan prasarana bagi daerah-daerah atau KPU satker-satker yang belum mempunyai gedung sendiri, yang masih sewa, pinjam pakai, dan sebagainya. 2022 kita, walaupun ini belum ditetapkan, kita berharap bisa mencapai 8 triliun, 2023 17 triliun sekian, 2024 49 triliun sekian, dan 2025 2 triliun sekian. Jadi totalnya adalah 76 triliun 656 miliar 312 juta 294 ribu. Nah, sementara untuk sumber penyelenggaraan pilkada dari APBD itu untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 perhitungan kita 26,2 triliun. Ya, karena ini seluruh provinsi, kabupaten, kota melaksanakan pilkada. Ya, ini perhitungan kita seperti itu. Lanjut. Kemudian logistik tentu kita akan mengupayakan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat sasaran. Lanjut. Rencana pengadaannya itu ada tahap pertama tentu yang terkait dengan yang ada di TPS. Ada kotak suara, tinta, bilik, segel, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahap 2 surat suara ya kita siapkan, dan juga termasuk formulir-formulir model C, hologram, dan sebagainya. Lanjut. Nah ini rincian untuk pemenuhan logistik tahap 2, saya kira ini bisa dibaca saja. Lanjut. Nah kemudian terkait dengan badan ad hoc ya. Ada beberapa evaluasi penyelenggaraan badan ad hoc yang kita buat gitu ya. Pertama, kita tidak pernah tahu apakah nanti dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan pilkada kita masih dalam PPKM 1 atau 2. Kita bisa saja kemudian ya kita tidak menginginkan itu Pak ya, tapi tentu kita perlu antisipasi. Nah, salah satu anggaran yang kemudian juga menaik, salah satunya adalah kita mengantisipasi kondisi penyelenggaraan tahapan pada saat pemilu dan pilkada 2024 di tengah pandemik seperti tahun 2020 lalu. Kemudian juga beban kerja pada ad hoc, ya. Kenapa banyak meninggal kemarin? Menurut penelitian yang dilakukan UGM dan UI, memang beban kerja begitu luar biasa, selain juga mereka punya komorbid.
Oleh karenanya ketika Pilkada 2020 kita batasi kita batasi usia 20 sampai 50 tahun, Pak. Ya, walaupun juga ada yang meninggal, Pak. Ya, jadi setiap tahun itu biasanya dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada ada yang meninggal karena kecapean dan sebagainya. Tetapi kemarin karena 2019 sangat naik gitu ya, sehingga menjadi sorotan. Kemudian honor dan jaminan kesehatan badan ad hoc. Perlu ada penyusunan honor yang layak. Nah, oleh karenanya kami berupaya semaksimal mungkin agar itu bisa dinaikkan 100% honor dari badan ad hoc. Kemudian juga jaminan kesehatan bagi penyelenggara pemilu berdasarkan tingkat beban kerja dan tekanan pekerjaan. Nah, ini juga kemarin kami hanya bisa melakukan sumbangan ya, santunan. Nah, santunan dengan kategori yang meninggal berapa, yang sakit berapa, yang cacat tetap berapa, nah itu sudah kami buat. Kemudian dukungan masa kerja pada ad hoc ya, karena nanti pemilu dan pilkadanya di tahun 2024, pilkadanya 20 bulan, pemilunya 20 bulan, tahapannya paling lambat, sementara pilkada 1 tahun dalam undang-undang pilkada. Nah, ini tentu akan ada tahapan-tahapan yang beririsan. Kemudian persyaratan calon badan ad hoc ya, kriteria persyaratan cukup tinggi namun tidak didukung dengan antusiasme masyarakat dan fasilitas yang memadai. Nah, ini tentu tingkat mereka ingin berpartisipasi akan menurun. Kemudian standar pelayanan KPU dalam penanganan kecelakaan kerja. Nah, ini tentu kita harus bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan atau dengan lembaga-lembaga, dengan Pemda, Pemkab, Pemkot, Pemprov ya, terkait dengan bagaimana kemudian kita menjamin kerja teman-teman di badan ad hoc ini bisa segera diantisipasi jika ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang besaran yang kami usulkan, Pak. Nah, ini Pak Sekjen dan jajarannya sudah membuat kira-kira seperti ini untuk PPK di 2019 1.850.000, 2020 ini paling besar nih Pak ya. Karena kalau honor 2020 ini pilkada dia disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing. Nah, ini batas maksimal terbesar 2.200.000. Nah, usulan kita untuk 2024 sebanyak 3 juta. Sekretariat PPK-nya jadi 2.450.000, PPS tadi 900.000 menjadi 2 juta, Sekretariat PPS dari 800.000 menjadi 1.900.000, Pantarlih ini cuma sebulan kerjanya Pak, kita upayakan jadi 1.500.000. Nah, KPPS ini yang kita naikkan menjadi hampir 3 kali. Nah, ini yang kemudian salah satu yang membuat anggaran kita besar. Ya, dari 550.000 menjadi 1.500.000. Kemudian PPLN tetap kita buat 8 juta, karena di luar negeri. Sekitar PPLN sampai ke bawah PPLN semuanya tetap. Nah, jadi kita melihat berdasarkan beban kerja, kemudian kajian beban kerjanya seperti apa, antara timbal balik antara tugas dan honor tidak seimbang, karena honor yang diberikan kurang layak. Kemudian bisa menarik minat masyarakat untuk bisa bergabung di badan ad hoc. Kemudian perlu adanya perubahan mindset untuk menjadikan badan ad hoc sebagai salah satu elemen vital dalam pemilu karena tugas yang langsung berada pada level akar rumput. Sehingga kualitas dari badan ad hoc sangat menentukan kualitas tahapan pemilu dan pemilihan. Lanjut. Tantangan potensinya seperti apa? Nah, logistik. Kita khawatir terkait dengan bahan baku logistik, Pak. Karena pemilu dan pilkadanya di tahun yang sama. Tentu perlu menggunakan banyak sekali kertas, kemudian juga bahan baku yang lainnya, ya. APD juga demikian. Kita kemarin terus terang ketika 2020 juga ada kesulitan dalam melakukan pengadaan APD, tetapi alhamdulillah dengan koordinasi para pihak kita bisa menyelesaikan. Kemudian kesiapan ketersediaan gudang KPU. Nah, nanti Bapak ketika datang ke KPU provinsi atau KPU kabupaten kota bisa dicek Pak, gudangnya ada nggak? Kalau gudangnya ada masih sewa nggak? Gitu Pak. Kalau masih sewa ada nggak barangnya di dalam? Karena memang ada yang belum dimusnahkan misalnya dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa menjadi catatan kita semua. Kerumitan pada saat pengelolaan logistik, ketersediaan anggaran sesuai dengan tahapan pengadaan dan distribusi. Alokasi waktu terbatas, pendek, ya.
khususnya untuk jenis suara logistik yang terkait dengan penetapan pasangan calon. Nah, ini terkait dengan kampanye ya Pak Asim ya. Kalau kampanyenya 4 bulan, nah sementara kita harus mempersiapkan segala sesuatunya 7 bulan misalnya. Nah ini tentu menjadi kendala, walaupun kemarin dalam beberapa kali pertemuan, pemerintah bersedia membantu untuk regulasinya, agar kemudian proses penyelenggaranya berlangsung dengan baik. Terdapat potensi keterlambatan regulasi, ya, tungsura rekapitulasi. Oke, lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kami ada akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota yang menurut kami ya ini harus diperpanjang. Kenapa? Karena pada tahun 2020 kebanyakan mereka itu selesai pada tahun 2023. Terutama untuk provinsinya Bapak Ibu sekalian. Nah di tahun 2023 itu tahapannya sudah sangat krusial. Tahapannya sudah sangat padat. Apalagi kita melaksanakannya pemilu dan pilkada di tahapan yang hampir beririsan. Nah, oleh karenanya kami sempat mengusulkan, walaupun ini perlu ada entah apa namanya lah, revisi terbatas undang-undang atau perpu, ya itu kita serahkan kepada pemerintah dan DPR. Tetapi ini penting, gitu ya. Kami sudah menghitung, nanti kami sampaikan, gitu ya. Nah ini ada 2022 itu kalau KPU RI tidak perlu lah, karena kami kebijakan dan selesai tahun 2022 dan sekarang saat ini sedang dilakukan proses seleksi. Di provinsi ada 24 provinsi yang selesai masa jabatannya tahun 2023. Kemudian ada 9 provinsi yang selesai masa jabatannya tahun 2024. 2024 ini ketika pelaksanaan hari H. Tentu akan sangat riskan jika kemudian ada orang baru masuk, gitu ya, dan sebagainya. Kabupaten kota, ada 317 kabupaten kota yang selesai pada tahun 2023 dan 196 kabupaten kota yang selesai di tahun 2024. Tadi saya bilang terkait tantangannya terkait dengan tahapan yang beririsan, masa kerja tim sel KPU kabupaten kota yang kurang, karena mereka ini semua yang memilih, yang melakukan seleksi adalah kami Pak, KPU RI. Sementara KPU RI sedang disibukkan dengan agenda-agenda lain, dengan tahapan-tahapan lain, kita disibukkan juga dengan tahapan rekrutmen. Nanti rekrutmen Pak, itu ada aja yang tidak lolos mengajukan ke DKPP, mengadukan kami, mengajukan ke Petun, dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat berat ya sebetulnya bagi kita untuk sambil kemudian melaksanakan tahapan pemilu. Kemudian terkait dengan data ad hoc kecelakaan kerja dalam pemilu. Data kami meninggal ada 722 anggota, sakit 798 anggota. Nah, yang kebanyakan itu adalah KPPS, Pak. Ada 411 orang, kedua Linmas, ketiga itu PPS, keempat PPK. Ya, yang meninggal dan sakit seperti itu. Jadi pertama tantangannya memang tidak ada jaminan kesehatan. Kami sudah bekerja sama kemarin ketika Pilkada 2020, alhamdulillah sudah berlangsung. Ya, ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan ketika itu ada MOU untuk membantu kami dalam jika ada kecelakaan kerja itu bisa langsung ditindaklanjuti. Lanjut. Terkait dengan pemutahiran data pemilih. Masih ada data pemilih yang belum memiliki dokumen data kependudukan. Yang tidak punya NIK, Pak. Artinya berarti dia tidak punya KTP, IKTP. Nah, kedua, mengintegrasikan data pemilih luar negeri dalam sistem informasi data pemilih dalam negeri. Nah, ini tentu diperlukan kebijakan terkait pemutahiran data pemilih, yaitu pemutahiran data pemilih ulang untuk pilkada tahun 2024 atau DPT pemilu 2024 otomatis jadikan DPT pilkada 2024 karena waktunya yang sangat mepet. Seperti itu. Dengan penambahan pemilih baru dan pemilih pemula. Kemudian keempat, ini karena memang terkait dengan anggaran, karena memang kita banyak refocusing, Mbak. Sehingga terkait dengan anggaran, kita khawatir tidak mencukupi dalam persiapan dan pelaksanaan tahun pemilu dan pemilihan tahun 2024. Juga yang sering kita temui adalah
untuk pelaksanaan pilkada, APBD-nya Pak, NPHD-nya terlambat. Nah ini sering sekali nih, ya, atau kurang dari perhitungan kita. Misalnya perhitungan kita sekitar 100 miliar. Kemudian Pemda dengan alasan tidak punya anggaran, dipotong menjadi 20 miliar misalnya. Dan itu sangat tidak representatif dan sangat tidak memadai untuk kita bekerja misalnya seperti itu. Padahal ini kan agenda nasional Pak. Harusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari. Sarana prasarana sudah saya sampaikan, ya, terkait kondisi kantor, gudang, dan alat transportasi, perhitungan Pak Sekjen dan jajarannya, tahun 2022 paling lambat, atau tahun 2023 awal. Nah, saat ini memang masih kita kesulitan untuk menghadapi kondisi itu. Kemudian, ke kondisi alam dan non-alam, lanjut. Nah, ini cuaca dan geografis tentu menjadi tantangan kita juga ya, karena memang wilayah kita yang variatif, kadang-kadang musim baratnya juga berbeda-beda antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat. Indonesia Barat sudah duluan, Indonesia Timur baru kemudian ada musim barat dan kondisi cuaca, kemudian juga bencana alam yang kita tidak pernah tahu, ya, dan banyak hal juga curah hujan. Nah ini tentu menjadi catatan kita, dan tadi yang sudah saya sampaikan, perkiraan kondisi pandemi COVID tahun 2019. Tentu ini juga berkonsekuensi dengan anggaran terkait dengan pengadaan APD. Saya kira itu dulu dari saya, Pak Ketua. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi, nanti bisa dijawab dengan Pak Sekjen, Pak Hasim, atau dengan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua KPU, ya, sangat komprehensif penjelasannya. Banyak sekali hal yang tentunya ini menjadi buah pikir dari teman-teman Komite 1 terkait dengan persiapan pilkada dan juga pemilu di 2024. Yang pertama adalah, ini adalah pemilu yang terbesar sebenarnya, dengan jumlah peserta juga sangat besar sekali, dan anggarannya juga tadi disebutkan mendekati 96 ya, triliun dan sebagainya. Nah ini tentunya angka yang tidak kecil. Nah kita berharap juga pemerintah menyetujui anggaran yang diajukan tadi. Mana tadi anggarannya kurang lebih sekitar 76 triliun. 76 triliun ya Ketua ya. 76 triliun. Nah ini tentunya perlu dukungan dari Komite 1 ya, nantinya pada saat rapat dengan Kementerian Keuangan, Ibu Menteri Keuangan ya, terkait dengan anggaran termasuk juga dengan pemerintah. Baik, sudah hadir di sini juga saya perkenalkan ada Sultan Alting dari Maluku Utara ya, kemudian sebelah kanan saya ada Ibu Eni Sumarni dari Jawa Barat. Baik, sebelum saya serahkan kepada senator yang ada di masing-masing daerah ya, saya ingin memulai dari Pak Nuh dulu nih sebagai anggota yang lebih awal hadir gitu. Kalau yang lain saya lihat nanti menyusul sesuai dengan urutan kehadiran. Jadi Pak Nuh, satu kehormatan, silakan bertanya. Ya, terima kasih pimpinan, Bapak-bapak dan Ibu dari KPU. Terima kasih sudah hadir, dan kita di sini juga karena KPU ya. Paling tidak proses yang dijalankan oleh KPU. Meskipun KPU kita dukung lah, saling lah. Ya. Baiklah, setelah mendengarkan tadi penjelasan, tapi sebelum mulai acara ini saya terpikir, di 2022 ini ada pilkades di banyak tempat. Secara formal memang pilkades belum masuk urusan KPU. Sudah? Nah, kalau sudah, belum, ya belum. Oke, saya belum. Tapi saya terpikir sudah kita buat saja ya satu rezim pemilihan semuanya di bawah KPU. Ya, jadi bagus itu. Meskipun karena sekarang pilkades itu domainnya Pemkab ya, pemerintah kabupaten yang banyak. Jadi politik lokal, padahal banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memerlukan penanganan sifatnya nasional. Ada juga Menteri Desa umpamanya. Nah, jadi ini tugas kita Pak Ketua ke depan, mungkin revisi Undang-Undang Pemilu kalau perlu kita dorong sehingga kerja KPU ini bisa berkelanjutan, insya Allah. Berikutnya, iya,
KPU ini punya tugas mulia, ya, tugas mulia dalam rangka melaksanakan demokrasi elektoral yang dinamis sekali. Dan tentu saja KPU ikut berkontribusi positif ketika yang diantarkan baik presiden, gubernur, wali kota, bupati, termasuk juga anggota DPD ya. Dan ini menarik menurut saya jasa KPU, meskipun kalau yang baik-baik itu seperti katanya air kopi ya. Kalau gulanya kurang disebut ini gulanya yang kurang, tapi kalau bagus disebut bukan gulanya yang dipuji tapi air kopinya bagus ya. Minuman kopi dari Aceh lebih mantap. Nanti kapan-kapan kita ketemu di Aceh dengan KPU ya. Nah, tapi ketika sudah sukses ya, untung ketua kita dari Aceh ingat-ingat KPU terus gitu. Tapi yang lain belum tentu loh ingat KPU gitu ya. Apalagi bermasalah. Jadi tugas mulia. Meskipun tentu saja secara manusiawi ada saja peristiwa-peristiwa, tetapi tugas mulia ini tentu saja harus kita dukung dan kita jaga agar negeri yang kita cintai ini akan mengarah kepada, kata orang negeri jiran, matlamatnya ya, tujuannya kemakmuran. Jadi tugas yang mulia dan mudah-mudahan apalagi dengan sekarang sampai ke tingkat kabupaten kota bahkan mungkin seterusnya itu bisa permanen ya. Kemudian tentang penetapan pemilu untuk Pilpres dan Pileg ini memang sampai sekarang karena tadi terkait dengan pertimbangan sosial ya, juga tentu saja politik ya, karena tarik ulurnya biasanya di lembaga politik itu apalagi DPR, kalau DPD agak kurang kayaknya ya, itu pertimbangan politik itu luar biasa. Nah, tapi di tengah-tengah itulah tarik-tarik ulur seperti itu. Nah, yang berikutnya tentu terkait dengan AMJ ya, akhir masa jabatan KPU. Kalau kita secara nasional sudah mengarah kepada kesepakatan seragam nanti pada saatnya ya, pada tahun tertentu, pilkada bahkan semua sama gitu, kenapa masa jabatan petugas-petugas kita di KPU, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota tidak diseragamkan saja? Tentu saja ini yang bisa mengatasinya adalah undang-undang ya. Undang-undang saya pikir nanti juga bisa menjadi masukan bagi kita, mudah-mudahan nanti di undang-undang pemilu diatur saja. Ya kan agak sulit ya, apalagi meskipun sistem kerjanya sudah ada dan petugas juga disupport oleh ASN yang tidak berganti, tapi manusia, para pengambil kebijakan pastilah punya pengaruh ya. Jadi kita, masukan saya setelah tadi melihat rumitnya, apalagi ada tuntutan dan sebagainya, kenapa tidak kita seragamkan saja ketika KPU pusat umpamanya berganti pada 2022 ya, katakanlah bulan sekian, maka 1 bulan berikutnya KPU provinsi, kemudian KPU kabupaten kota, kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau dalam satu, jadi kerjanya 5 tahun. 5 tahun itu sama, bergantian, pergantiannya tidak terlalu mengalami kesulitan. Saya pikir itu beberapa hal yang jelas pertemuan kita di hari ini. Tadi saya lirik-lirik jadwal jadwal pemilu ini, ternyata juga ada Pak Ketua dimasukkan DPD ya, di poin ke-9 ya, pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. Saya pikir nggak ada, kalau nggak ada mau saya protes gitu, karena ini acaranya di DPD. Tetapi yang sering jadi perbincangan kita, nah ini Pak Philip mungkin, apakah kita yang sudah ada, yang sudah ini sama dengan yang belum? Sebagaimana kalau keputusan MK yang kita dengar tadi, bahwa partai yang tidak masuk di parlemen di pusat, maka dia harus verifikasi ulang seperti tadi. Kita pahami bahwa yang sudah eksis 9 fraksi, 9 partai itu berarti tidak perlu diverifikasi seperti yang lain, kecuali hal-hal tertentu. Apakah hal itu juga berlaku bagi DPD? Itu pertanyaan yang diharapkan jawabannya dengan tegas oleh Pak Philip dan kita sama isi hatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nuh, di Republik ini ada 2 rezim yang melihat DPD. Rezim pesimis dan rezim optimis. Rezim pesimis itu yang melihat DPD 2024 nggak ada lagi. Jadi KPU melihat DPD 2024 masih ada, makanya ini termasuk rezim pesimis. Gitu. Makanya dimasukkan agendanya ada pemilihan ya, masuk DPD juga di situ. Gitu. Baik, Ibu Eni dulu, Bu Eni silakan. Ini laporan dari Jawa Barat banyak ini. Ditambah 1 Pak Ketua. Apa tuh Pak? Pesimis, optimis, dan realistis. Realistis ya. Baik, 5 apa adanya. 5 apa adanya. Terima kasih, maaf. Baik. Ya, silakan Bu Eni. Terima kasih pimpinan rapat, Bapak Ibu Senator yang saya banggakan, Bapak Ketua KPU beserta jajaran, KPU RI beserta jajaran, ya RI-nya harus disampaikan ya, karena ini RI.
Eh, walaupun separuh saya melihat paparan, akan tetapi secara menyeluruh insya Allah secara komprehensif permasalahan di KPU ini kan kita sudah ketahui bersama. Pertama mungkin yang akan saya tanyakan karena penentuan tahapan ini adalah menjadi kewenangan KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan ini ada aturan lagi di pasal di ayat nomor C-nya bahwa minimal tahapan itu ada 20 bulan sebelum untuk pemilu ya Pak ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita sudah tentukan bulan Februari 2024, maka kalau mundur ditarik mundur berarti paling telat bulan Juni 2022 ya. Nah, saya ingin tanya kepada KPU selaku pemenang yang punya kewenangan untuk memulai tahapan adalah KPU apakah sudah merencanakan tahapan ini di bulan apa gitu ya yang pastinya. Karena kalau saya lihat di media itu kan masih tarik ulur untuk memulai tahapan. Nah ini harus sudah ada kepastian karena kita juga karena KPU masih mencantumkan tadi adalah DPD juga sebagai salah satu kontestasi insya Allah di 2024 maka kami juga berkepentingan karena kami tidak ada yang tadi yang disampaikan teman-teman bahwa untuk DPD ini lolos verifikasi enggak yang sudah menjadi anggota gitu ya karena satu partai gitu tapi mungkin itu yang apa yang menjadi harapan kami akan tetapi faktanya lah kayaknya kecil kemungkinan. Jadi kita mungkin ikut seperti partai yang belum tahapan verifikasi, belum PT, belum mencapai presiden threshold. Ya. Yang kedua, Bapak, kami sebentar lagi akan melakukan reses ke lapangan, insya Allah tanggal 18 Desember. Dan biasanya itu kami saya 5 tahun periode pertama duduk di Komite 1 itu setiap tahun itu ada permasalahan NPHD yang akan NPHD yang belum ditandatangani oleh bupatinya ya oleh pemerintah daerah dan saya 3 kali memediasi selama 5 tahun memediasi bahkan ada yang 7 ada yang 5 kabupaten kota dan alhamdulillah selesai kami kumpulkan di gedung DPD RI antara KPU dan pemerintah dan selesai hari itu juga akhirnya kalau sudah dimediasi tapi kesininya tinggal telepon aja mereka sudah paham gitu. Sekarang ada ini nih ada mata-mata nih katanya DPD RI yang selalu membantu KPU. Nah, kesini alhamdulillah lancar. Nah, ini kami juga mungkin perlu tahu Pak kan tadi ada apakah sampai detik-detik tahapan ini akan berjalan apakah NPHD di kabupaten kota masih ada bermasalah. Nah, ini perlu diinformasikan kepada teman-teman nanti insya Allah Komite 1 tuh akan memediasi di lapangan. Yang ketiga, Pak, ini pandangan dari KPU RI dengan beberapa kendala yang dirasakan di 2019 dengan pilkada serentak ini, apakah dengan undang-undang yang ada ini bisa mengcover ya untuk pemilu 2024? Apakah KPU berencana untuk mengajukan revisi tadi kata Bapak revisi terbatas ya biar tidak berkembang kemana-mana ya karena kalau diserahkan kepada DPD RI jelas kita ada kepentingan besar ya Pak ya kalau revisi KPU kalau di sisi KPU aja ini saya memohon kalau kepandangan kita jelas banyak Pak karena presiden threshold 0 kita harapkan 0 juga kan mesti diperjuangkan oleh DPD RI akan tetapi ini dari pandangan sisi KPU saja yang secara nasional apakah masih perlu diadakan revisi apakah cukup dengan Perpu? Kalau Perpu kan hanya beberapa pasal saja. Kalau dipandang ada beberapa pasal yang sudah dirubah ya seharusnya ada revisi terbatas. Mungkin itu saja Pak Ketua KPU beserta jajaran yang bisa sampaikan waktu diberikan kepada pimpinan kembali. Ibu Eni sudah lihat tahapan yang disampaikan oleh KPU belum tadi? Iya, kayaknya nggak ada lagi reses Bu ke depan. Langsung kumpulin KTP Bu. Udah bisa kumpulin KTP Bu Eni. Januari tanggal 20 ini udah bisa start ini. Sultan, silakan. Oke, baik. Pak Teras, mohon tanggapannya dan juga pertanyaan mungkin. Silakan Pak Teras. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, para Wakil Ketua, Ibu-ibu dan Bapak-bapak anggota Komite 1 yang saya hormati, yang saya cintai.
Yang terhormat Pak Ilham, Ketua KPU Republik Indonesia, Pak Hashim Asyari, Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran yang berkenan hadir pada kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Ketua, pertama-tama perkenankanlah saya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada KPU Republik Indonesia dan apresiasi terhadap apa yang telah dipresentasikan, dan termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah ya kita anggap bukan lagi hal baru ya. Karenanya tentu ke depan yang kita upayakan tiada lain adalah agar kiranya pemilu dan pilkada ini ke depan akan jauh lebih baik lagi, berkualitas, dan tentu akan nanti memilih para yang dipilih dengan baik, dengan benar, dan tentunya dengan adil. Pak Ketua yang saya hormati, kalau melihat pada kesejarahan Pak Ketua KPU, saya melihat bahwa pasal 22E ayat 5 yang terkait dengan pemilu yang itu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nah, kalau kita mendasarkan pada ketiga kata itu saja, nasional, tetap dan mandiri, di sini terlihat bahwa telah terjadi semacam distribution of authority. Jadi di sini otoritas yang terkait dengan pemilihan umum itu berada di KPU. Jadi artinya di sini adalah apapun yang diputuskan oleh KPU, maka siapapun termasuk diantaranya pemerintah, termasuk diantaranya DPR RI, termasuk juga kami di DPD RI ya harus mengikuti apa yang memang menjadi keputusan dari KPU Republik Indonesia. Karena apa? Karena pasal 22E ayat 5 itu sudah memberikan otoritas yang luar biasa. Dan ini Pak Ketua KPU, ini amandemen ketiga ini mengenai masalah KPU ini kan ada kesejarahannya nih. Karena mengikuti pemilihan umum tahun 99 yang cukup ramai pada saat itu. Sehingga terbitlah tiga kata ini, nasional, tetap, dan mandiri. Nah, perkembangan berikut tentu kita harus juga memahami betul bahwa di dalam pasal 167 kalau tidak salah di dalam Undang-Undang nomor 7 yang terkait dengan masalah KPU, masalah penyelenggaraan, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, di pasal 167 itu makin memperlihatkan lagi adanya suatu spirit nasional, tetap, dan mandiri ini. Nah, saya hanya ingin masuk kepada apa yang disampaikan oleh Pak Ilham terkait dengan masalah penentuan tanggal. Saya melihat di sini, Pak Ilham, bahwa apa yang ditentukan oleh KPU ini tentu tetap didasarkan pada tiga kata tadi, nasional, tetap, dan mandiri. Nah, yang ingin saya ingin memberikan suatu kekuatan, Pak Ketua Komite 1, bahwa apa yang diusulkan oleh KPU terkait dengan tanggal 21 Februari 2024, ini kalau boleh saya katakan sebagai suatu pemikiran yang final. Suatu pemikiran yang final, di mana ini didasarkan pada realitas real. Ya, realitas real, apalagi tadi Pak Ilham sudah menyampaikan, Pak Ketua KPU menyampaikan ada 5 alasan. 5 alasan ini menurut hemat saya bukan dibuat-buat, tetapi adalah suatu alasan yang sangat-sangat mendasar, yang didasarkan pada pengalaman, yang didasarkan pada pemahaman, dan kemudian juga didasarkan pada kondisi real di mana terjadinya hari-hari besar keagamaan.
Dan ini saya melihat bahwa KPU Republik Indonesia sudah melakukan tugasnya dengan baik, sudah melakukan tugasnya dengan benar, dan sudah melakukan tugasnya dengan adil. Jadi betul-betul melihat pada kondisi real terhadap ketatanegaraan, terhadap kondisi penjadwalan berbangsa dan bernegara kita ini dengan baik. Nah, mendasarkan pada hal apa yang tadi saya sampaikan, dan tentu saya menyadari betul sikap KPU dalam hal ini yang melekat dengan sila keempat ya dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi artinya ya istilahnya mendengar dari DPR RI, Komisi 2, kemudian mendengar juga dari pemerintah. Tetapi kalau boleh Pak Ketua Komite 1 yang saya hormati, ya kita Komite 1 sudah pada tempatnya untuk kita mendukung apa yang sudah diusulkan oleh KPU berkenaan dengan pelaksanaan dari pemilihan umum ini, yaitu tanggal 21 Februari 2024. Jujur saya harus berani untuk mengatakan bahwa ini adalah suatu kondisi, bukannya berarti bahwa KPU mengada-ada. Ini bukan, mohon maaf Pak Ilham, bukan saya keberpihakan saya bukan terhadap KPU, tapi saya melihat dalam konstelasi berbangsa dan bernegara ya ke depan. Apalagi dengan situasi kita saat ini, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan kemudian Pak Joko Widodo nanti tidak lagi menjadi presiden dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu kondisi yang kita harapkan bahwa apa yang sudah ditetapkan yang diusulkan oleh KPU Republik Indonesia tanggal 21 Februari 2024, saya berpandangan sebaiknya juga didukung oleh Komite 1 DPD RI. Jadi apa? Karena saya melihat dari segala segi, apakah itu undang-undang dasar, apakah itu undang-undang tentang pemilihan umum, dan kemudian kondisi real yang ada di lapangan, dan kemudian mengikuti 5 alasan dikaitkan dengan hari-hari keagamaan. Saya pikir saatnya bagi Komite 1 DPD RI untuk menyatakan mendukung apa yang diusulkan oleh KPU Republik Indonesia, yaitu tanggal 21 Februari 2024. Saya rasa itu Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Saya tidak masuk kepada hal-hal yang sifatnya teknis, karena apa yang disampaikan oleh beliau, Ketua KPU Republik Indonesia tadi adalah hal-hal yang sifatnya pelaksanaan di lapangan, termasuk diantaranya adalah masalah anggaran, masalah aset dan lain sebagainya. Ya bagaimanapun 3 kata nasional, tetap dan mandiri harus kita pertahankan dengan baik, dan kita harus memberikan kewibawaan kepada KPU nasional ini, sehingga luber jurdil betul-betul terlaksana dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Teras. Saya kalau sudah diinstruksikan Pak Teras mendukung tanggal 21, susah juga saya menolak ini. Ya, apalagi tanggal 21 Februari ini bukan akhir bulan, Pak. Jadi kalau petahana ini diberikan hari pemilihannya itu di akhir bulan tuh pusing juga ini. Ini 21 kayaknya cocok ini, awal bulan tidak, akhir bulan juga tidak kan. Terima kasih baik. Pak. Ya, makasih Pak Teras. Ya, nanti di sekretariatan mohon dicatat juga ya. Ini sebagai satu bentuk dukungan Komite 1. Karena susah mendapatkan dukungan Komite 1 nih, karena Komite 1 kerjanya nolak aja kan, dari dulu Pilkada serentak 2020 nolak gitu. Nah, ini tentunya menjadi sebuah hal yang penting buat kita sebagaimana saran Pak Teras Narang ya. Jadi, bahwa 21 Februari. Jadi bukan pesimis, bukan optimis, tapi mau realistis Pak Ketua. Terima kasih. Nah, ini penting nih Pak Teras, menjadi bargaining kita juga. Hari ini kita dukung 21 Februari, nanti kalau pemerintah ingin geser lagi, kita tolak versinya pemerintah. Jadi ada bargaining lagi DPD ini. Ini penting ini.
Ya, Pak Teras. Siap, Pak Ketua. Baik, Pak Richard, ada yang mau disampaikan? Siap, Izin satu Ketua. lagi ya Pak Richard ya, karena kita akhiri nanti sampai jam 12. Nanti terakhir Pak Philip. Silakan Pak Richard. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan KPU yang sudah memberikan pemaparan. Kita bangga ada suatu skema yang baik ke depan dan juga persiapan yang lebih profesional. Ada yang beberapa saya mau sampaikan, mungkin ini berdasar pengalaman, karena saya pernah maju pengalaman untuk DPR RI 2004, suara saya bagus sekali, tetapi karena nggak siap di dalam saksi, ambles lebih dari setengah. Jadi tadi saya lihat ada suatu agenda yang baik, dalam Sirekap per TPS, saya ingin supaya ini menjadi suatu transformasi yang luar biasa yang diperani oleh KPU, berdasarkan asas keadilan dan juga transparansi kebenaran. Karena kasihan orang yang sudah dipilih masyarakat, amblas suaranya tidak jadi, karena tidak ada bukti dan juga dia juga tidak bisa membiayai untuk saksi-saksi. Dan saya tahun 2019, alhamdulillah menang, juga dengan peranan yang baik dari KPUD, tapi saya juga mengambil langkah plan B saya, bahwa di seluruh Kepri saya berikan saksi, sehingga saya mempunyai C1 yang lengkap. Dan memang ada suatu hal upaya dari beberapa oknum untuk memanipulasi dan langsung diinterupsi oleh saksi saya dan langsung batal karena memang kami lengkap. Tapi saya ingin supaya Sirekap ini bisa profesional sehingga saya nggak usah keluarkan lagi biaya begitu besar, Pak. Minta maaf dulu, ini memang luar biasa kalau memang ini transparansi sehingga kita dilindungi oleh semua calon-calon mempunyai hak untuk menang kalau berdasarkan realitasnya memang dia menang. Jadi juga ke depan apakah dana atau masih belum? Kalau belum mungkin perlu tambah lagi berapa triliun, kira-kira begitu. Dan juga di dalam hal Pantarlih, saya juga heran apakah memang kita perlu Pantarlih? Karena kan kita punya database, bisa kerjasama sama Pemda atau di dalam KTP, kan nggak perlu lagi biaya-biaya, tinggal direkap saja, ditransfer data. Itu saya juga belum paham sistem informasinya, tapi kalau boleh kolaborasikan dengan Pemda data-data dari iktp ini, kan tujuannya supaya data penduduk itu sahih, tinggal ditransfer ke KPU, tinggal dijabarkan pembagian TPS-nya. Dan juga disiasati ke depan Bapak yang terhormat di KPU, Bapak Ibu yang terhormat di KPU, supaya kami lihat di dalam TPS kok ada surat yang ada hologram itu ya. Kok kita lihat juga ada yang tidak ada hologram. Lucu kayak fotokopi, ini gimana caranya? Harusnya kan hologram itu legitimasi yang sah dari aturan main. Tapi saya lihat ada yang tidak punya hologram, gimana cara jalannya ini? Ini suatu PR kita bagaimana menjadwal melihat ke depan. Dan juga kalau boleh, saya tidak tahu apakah akan terjadi Pak, orang yang punya KTP entah gimana tidak terdaftar di TPS. Kalau boleh, ini suatu pengalaman saya juga waktu ikut pemilu ya. Ini bukan pemilu ini pemilu negara Amerika, tapi waktu di setempat ya, bahwa ID-nya bisa dilobangin gitu, kayak di perforato, cekrek gitu. Mungkin jangan terlalu besar, karena dia berhak memilih, tapi entah gimana secara administrasi, ya dia bisa datang. Betul, ini warga di situ, sekitar TPS, ya dia nggak kasih aja KTP. Tapi supaya dia jangan berulang-ulang, ya dilobangilah di sudut kanan atas kecil gitu, kayak ukurannya jangan terlalu besar kayak untuk kertas ya. Jadi dicekrekin aja atau gimana caranya, sehingga dia bisa datang dengan tenang. Karena memang kesalahan ini bisa aja terjadi, mungkin 1 per mil atau kurang lah. Jadi dalam hal ini juga saya mendukung ketua kita Pak Teras Narang, tetap saya katakan ketua. Kita juga punya ketua Pak Frazi, tapi ketua kita Pak Teras Narang mengusulkan 21 Februari 2024 itu bagus sekali Pak, karena memang span waktunya sampai November itu baik sekali, nggak kesusu. Dan saya independensi dari KPU sebagai tugas dan wewenang, laksanakan aja Pak dengan penuh asertif supaya tidak usah diintervensi oleh pemerintah.
karena KPU secara profesional punya agenda sendiri untuk menjalankan amanah yang penting bagi bangsa Indonesia. Terima kasih pimpinan KPU atas kesempatan ini. Baik, Dr. Richard, terima kasih dari Kepri ya. Saya pikir ini juga harapan dari semua anggota DPD beranggapan bagi anggota DPD yang sudah terpilih kembali untuk mengajukan, saya pikir juga harus didukung sebenarnya. Nanti kita minta tanggapan dari KPU itu. Ya karena kalau kita bandingkan dengan 76 triliun ini kayaknya nggak cukup ini. Nggak cukup, harus kita tambah lagi nih Pak Pak Ilham. Ya, harus kita tambah lagi 76 triliun itu. Tapi KTP-nya mohon kalau bisa nggak usah lagi nih yang petahana. Itu mungkin harapan teman-teman. Seperti itu. Ini kasihan ini teman-teman, ini ada yang Pantarli ya. KPPS itu 1,5 juta Pak. Ya kan dibandingkan sebelumnya itu 850. Nah ini kan kalau dibandingkan dengan luar negeri itu 7 juta. Kemudian set PPLN 7 juta. Pantarli luar negeri 6.500.000. Jadi ada yang beranggapan saya daripada Pantarlinya di desa mendingan saya pindah ke luar negeri aja. Selisihnya 6,5 juta katanya. Nah artinya kesejahteraan teman-teman Pantarli ini kalau bisa kita tingkatkan jangan 1,5. Nah, jadi artinya 76 triliun itu nggak cukup. Itu sebanding linear dengan tidak perlunya KTP bagi petahana yang mendaftar kembali. Jadi demikian Pak Ketua KPU ya. Maksudnya maunya apa ini? Baik, saya pikir tidak ada lagi ya karena ini sudah disampaikan. Ya, Sultan. Baik, sebelum Sultan terakhir Sultan. Iya. Ini Pak Asman Sukisman, silakan Pak Asman Sukisman. Dipersingkat 2 menit saja Pak Asman Sukisman ya. Pak siap Pak Ketua, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini Pak Ketua, sesuai dengan Undang-Undang 22D, sepertiga dari anggota DPR itu adalah anggota DPD. Saat ini anggota DPD di tiap provinsi hanya 4 orang. Jadi kalau sepertiga itu kayaknya seharusnya 5 orang per provinsi. Ini usulan, mudah-mudahan KPU bisa mengusulkan setiap provinsi anggota DPD sekarang ini bisa menjadi 5 orang. Kemudian terkait dengan C1 ini Pak Ketua. C1 ini sering menjadi komplain kalau bisa C1-nya ini harus yang hologram. Artinya bukan hasil fotokopi dan sebagainya. Ketika kita cek and recheck, maka akan itu yang benar. Seperti yang disampaikan Pak Richard, banyak permasalahan terkait dengan C1, ada perubahan dan sebagainya. Kalau ini hologram, maka berarti itu yang bisa asli. Saya kira demikian saja Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Sultan Alting dari Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua KPU RI yang saya hormati, Pak Ketua Komite 1, Pak Wakil dan anggota baik yang hadir secara fisik maupun virtual yang saya hormati. Saya mungkin pendek-pendek saja. Saya mungkin dengan KPU, saya keluarga besar saya juga masuk dalam KPU Pak Ketua. Jadi sudah sangat familiar sekali dengan ini. Dan oleh karena itu susah dan pedihnya KPU saya bisa merasakan karena beberapa saudara saya masuk di dalam kepengurusan di KPU di berbagai tingkatan baik kota, kabupaten maupun di provinsi. Dan oleh karena itu keprihatinan ini saya meminta kepada Pak Ketua dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk bagaimana kita memberikan support yang maksimal terhadap KPU sehingga di dalam perjalanannya itu tidak terlalu banyak mengalami kendala-kendala yang ditemukan oleh KPU. Jangan sampai nanti ada masalah baru dibahas seperti tadi NPHD tadi. Itu bermasalah di mana-mana
dan oleh karena itu penting untuk diikhtiarkan. Dan tentang penambahan anggaran, saya pikir barangkali bukan hanya melalui Komite 1, atau Komite 1 harus menyampaikan kepada 3 atau 4 pimpinan yang ada di DPD, ketua dan para wakil ketua, untuk memberikan perhatian serius dan menyampaikan langsung kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk menseriusi hal yang satu ini berkaitan dengan anggaran yang ada di KPU RI maupun KPU Kabupaten Kota. Sehingga Presiden atau Menteri Keuangan bisa memberikan perhatian langsung kepada kepala-kepala daerah yang membantu mengurus hal yang satu ini. Kemudian yang kedua, kepada Pak Ketua KPU RI dan seluruh jajarannya, saya lihat bahwa kemarin muncul begitu banyak permasalahan ketika banyak saudara-saudara kita yang mengurus pemilu di semua tingkatan mengalami musibah sampai pada ada yang mati, begitu banyak yang mati. Nah, tentu ini berkaitan dengan faktor kesehatan. Nah, saya pikir kalau kita melihat misalnya di Eropa, Amerika dan sebagainya, itu anjing saja diberikan tempat yang layak dan ini. Kita naik pesawat, kita lihat bagaimana ada kandang yang diberikan tempat pada binatang-binatang peliharaan di dalam pesawat, dalam tempatnya. Ini bangsa ini harus menseriusi yang bahwa dia urus ini manusia, itu termasuk di dalam urusan pemilihan umum. Dan oleh karena itu saran saya kalau bisa akan datang KPU menjelang pemilu 1 tahun sebelumnya sudah harus membuka ada klinik untuk pemilu gitu. Jadi mendapat kekhususan tersendiri untuk hal yang ini, sehingga kita betul-betul melihat bahwa bangsa ini betul-betul mengurus orang gitu. Di luar binatang saja diurus lebih daripada manusia di luar negeri itu. Nah, bagaimana ini di bangsa ini? Jadi jangan heran kalau dulu almarhum Arbi Sanid bilang, kadang-kadang kita melihat bangsa ini seekor binatang lebih berharga di luar sana daripada seorang manusia yang ada di sini. Ini tidak boleh terjadi, Pak. Ya. Itu saja barangkali Pak Ketua dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sultan. Pak Ilham, Pak Hasim yang saya muliakan. Pertanyaan anggota itu siapa? Oh ya, Pak Otopianus dari Papua. Baik. Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa pertanyaan anggota itu sangat berbeda antara mereka yang ingin mencalonkan DPD lagi dengan yang mereka mencalonkan sebagai gubernur. Itu beda pertanyaannya. Nadanya beda, intonasinya beda gitu. Jadi yang ingin mencalonkan sebagai anggota DPD seperti Ibu Eni, Pak Rica, tolong KTP-nya nggak usah gitu. Sama dengan calon gubernur, insya Allah 2024 itu beda. Sinyalnya beda-beda, Pak. Beda-beda, intonasinya juga beda. Jadi Pak Otopianus ini harus jelas nih mau naik gubernur atau naik DPD lagi. Ya silakan Pak Otopianus, silakan dijelaskan. Ya, saya singkat saja Pak Ketua. Terima kasih waktunya yang saya hormati para komisioner yang hadir, kemudian sekretariat KPU RI beserta teman-teman yang saya banggakan. Saya tidak banyak, saya cuma mau pertanyakan terkait dengan gedung kantor di kabupaten kota. Ya puji Tuhan saya sedang koordinasi dengan beberapa bupati untuk menyediakan aset sertifikat tanah untuk pembangunan gedung kantor KPU dan Bawaslu. Kemudian yang berikut, saya pikir untuk SDM itu perlu tambah, Pak Ketua. Anggarannya juga ditambah, ini kasihan, ini kecil anggarannya itu. Kemudian personil tadi 7 juta ya, itu masih kurang, ditambah PPD, KPPS, dan seterusnya itu nambah, karena tugas mereka berat ya. Tugas mereka berat. Itu perlu ditambah lagi. Kemudian yang berikut, saya mau tanya lagi, kemarin ada pemotongan DPT hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada di Nabire. Itu di distrik Dipa, Beno, Seriwo, dan Jaro. Itu ada beberapa distrik yang suaranya itu sudah 7.000 turun sampai 100-an. Nah, ini juga nanti tolong kembalikan DPT yang sebenarnya pada pemilu 2019 lalu.
Ini saya titip ya Pak Ketua. Kemudian yang berikut terkait dengan pemilihan anggota Bawaslu dengan KPU, saya pikir yang perlu diganti-ganti ya. Saya lihat rancangan daripada jadwal dari KPU RI sangat bagus ya. Tinggal itu keputusan kembali kepada komisioner. Mungkin itu saja Pak Ketua. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, baik Pak Otopianus di Papua ya. Mohon diperhatikan kantor KPU di distrik di sana. Ya, kalau sudah dikasih tolong bilang sama teman-teman sahabat kita di sana jangan dibakar. Jangan dibakar kalau udah dikasih. Ini tugas Pak Otopianus ini. Ya. Baik, tapi ini menarik ini yang disampaikan Pak Otopianus ya. Ini memang anggaran honor usulan itu memang nggak representatif ya. Minimal itu UMR sebenarnya. Bayangkan ini kan KPPS ini kan mereka itu bekerja untuk memikirkan bangsa 5 tahun ke depan, kepemimpinan nasional. Tapi gajinya itu 1,5 Pak. Itu honor yang menurut saya kurang manusiawi lah. Jadi kita pikirkan bersama bagaimana teman-teman DPD juga kalau bisa bersuara juga di media ini terkait dengan honor ini ya. Supaya pemerintahnya mendengarkan langsung. Baik, saya rasa cukup ya. Terakhir ini Pak Philip, silakan Pak Philip, terus kita serahkan sampai jam 12 kepada barusan yang dibilang oleh Pak Ketua terhadap Pak Okto itu karena dorang sudah saling baku tahu Pak antara Papua dan Aceh ya. Jadi yang lain tidak berani bilang Pak, terkecuali Pak ini karena dorang baku tahu. Ya. Istilah saya. Kalau kami Pak bukan bakar kantornya Pak, kandidatnya. Lawannya dibakar. Ya, tanggung silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Ketua KPU RI dan jajaran yang saya hormati, Sekjen dan jajaran yang saya hormati. Sebenarnya betul ya, saya turut merasakan bagaimana kerja-kerja KPU waktu dibutuhkan raja gitu. KPU itu dibutuhkannya raja, setelah jadi ya sudah tidak dikenal juga. Itu. Jadi memang KPU harus dihargai dan dihormati sebagai satu-satunya lembaga yang independen pengawal demokrasi. Pikir ini yang harus kita DPD memandang itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Yang kedua memang di tingkat KPU RI solid sekali dengan kualitas yang sangat tinggi. Kalau diturun setingkat, maka kualitas semakin berkurang satu tingkat. Turun sampai di bawah makin berkurang. Nah, saya memang yang jadi problem ini kan soal potensi sumber daya manusia masing-masing wilayah ini berbeda. Dan hampir pengalaman saya dari pemilu ke pemilu, ya kalau komisioner yang tidak bisa memahami tugasnya, maka sekretaris dan jajarannya yang lebih dominan dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi KPU tinggal tunggu tanda tangan, setuju tanda tangan. Nah ini hal-hal yang bagi saya memang pengembangan kapasitas komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten itu perlu. Saya pernah copy satu pernyataan, ya adik-adik kita lah, mungkin karena baru kerja di KPU, kemudian berbicara sesuka hati pikiran, saya panggil, maaf yang Anda bicara ini kan salah. Masalahnya Anda bicara ini di-copy oleh publik, seolah-olah itu benar, padahal kan salah. Nah, artinya bahwa pernyataan pemahaman oleh komisioner di daerah kaitan dengan penafsiran regulasi, ini multitafsir. Ya, sebab itu mungkin ke depan Pak Ketua mungkin ini yang ditingkatkan kapasitas pemahaman tentang, kalau teknis mereka bisa jelaskan, bisa laksanakan, tapi soal peraturan KPU tentang persoalan hukum sulit sekali untuk bahkan itu menjadi ancaman bagi komisioner sendiri karena mereka tidak punya pemahaman secara baik terhadap regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ketua, saya lihat ada birokrasi yang putus. Yang putus ini antara KPPS, PPK, KPU, KPU provinsi. Banyak kasus, saya tidak bicara, saya bicara Papua. Apa yang diputuskan
KPPS itu berbeda dengan yang diputuskan di KPU kabupaten. Yang diputuskan di KPU provinsi berbeda dengan kabupaten. Jadi terjadi, nah akhirnya Bawaslu kemudian periksa dan dikembalikan suara-suara itu. Saya juga termasuk salah satu yang protes, tapi ya kita juga kan tidak rugi, masih ada untung sedikit kan, jadi ya sudahlah. Kalau rugi kan kita bisa tahu juga. Nah Pak Ketua, mungkin birokrasi yang tadi saya sepakat, tetapi mungkin apa ya, bagaimana cara membangun satu dokumen yang terintegrasi, sistem sudah bagus, tetapi bagi saya mungkin faktor kendala adalah pemahaman SDM operator-operator itu, tapi juga kaitan dengan sistem ya. Sistem ya di Pak Ketua kan sudah sering ke Papua tahu bagaimana jaringan yang susah, sulit. Dulu pernah Pak Ketua dulu kan pernah ada pengadaan, kalau tidak di zaman saya dulu ya, itu satelit masing-masing KPU itu kan. Tapi sekarang kayaknya harus ke kota juga untuk kirim. Nah, jarak ke kota untuk kirim itu sesuatu yang riskan. Nah, oleh sebab itu menurut saya memang harus sistem ini kita harus perkuat. Mau tidak mau Pak Ketua, pengadaan sistem, misalnya kalau M2 atau apa ya, Indosat atau yang bisa Visat atau yang bisa mendukung teman-teman di kabupaten kota, malah itu lebih bagus untuk memperkuat pengiriman data. Kalau kaitan dengan honorarium, saya pikir memang untuk KPU provinsi, kabupaten, ya saya pikir sudah begitu. Ya kita honor ini kan kaitan juga dengan pertanggungjawaban. Jadi mau tidak mau ya, kalau memang dipandang perlu ditambah, karena Pak Ketua pikir Indonesia secara luas dari Sabang sampai Merauke. Itu berarti harus ada penghargaan, kehormatannya juga harus dihargai. Maka kita juga dorong untuk dihargai dan hormat. Kenapa? Saya punya pengalaman Pak Ketua. Kalau honornya komisioner kecil di bawah, itu masih ada yang cari-cari tambahan. Masih cari. Kalau bupatinya yang takut sama kita KPU kan, sudah Pak gampang, nanti kita hibahkan saja, kita nanti alokasi hibah. Akhirnya KPU-nya kerja juga dua. Antara patuh terhadap yang memberikan hibah atau patuh kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ini juga hal yang sering saya lihat terjadi di sana. Ya mungkin saya pikir hampir rata-rata seperti itu. Apalagi pemilu 2024 ini, ya pertandingan semakin seru, pasti KPU RI juga semakin seru, provinsi semakin seru, kabupaten kota makin seru juga. Ini ada pemilu serentak, ini soal. Oleh sebab itu bagi saya yang paling riskan itu Pak Ketua, alokasi dana untuk distribusi logistik. Saya ambil contoh Pak Ketua, waktu saya di KPU provinsi, logistik dari Kaimana itu kan harus dari Kota Sorong. Minimal kita harus charter helikopter. Helikopter per jam itu 30 juta, maksimal harus 3 jam, 90 juta. Sementara distribusi anggaran, distribusi logistik itu kan disetarakan semua. Nah itu bagaimana cara KPU itu melakukan tugas-tugas apabila di luar anggaran itu. Dulu kalau tidak salah ya, ada sekitar 600.000 kalau tidak saya masih ingat distribusi logistik di dalam kota, itu 600-an ribu. Kalau tidak salah saya di tahun-tahun itu ya, tapi sekarang tidak tahu. Nah kita bayangkan distribusi logistik kalau di medan-medan yang berat itu tidak bisa harga sekian. Ya. Oleh sebab itu menurut saya Pak Ketua dengan teman-teman kita buat klasifikasi distribusi logistik sehingga tidak ada penyeragaman anggaran distribusi logistik. Dan yang terakhir, saya pikir KPU provinsi dan KPU kabupaten kota ini mereka perlu didampingi Pak Ketua, karena bagaimanapun juga KPU kabupaten ini salah sedikit menyampaikan pikiran dan pendapat tentu berdampak terhadap kinerja KPU secara keseluruhan.
Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan Pak Ketua KPU dan jajaran masuk terus sampai ke Amin. 7 doa kita di Komite 1 ya. Pak Sekjen dan jajaran backup semua, kita backup semua ya, dan ada dukungan juga. Dukungan dalam arti tadi teman-teman sudah sampaikan tentang KTP, Pak. Saya punya kendala Pak Ketua, KTP. Pak Ketua. Ini masalah jilid KTP, saya kan gugat ke Bawaslu sidang kan masalah KTP. Masalahnya begini, hal yang tidak perlu sampai ke Bawaslu harus sampai ke Bawaslu. Padahal hal yang menggunakan logika saja itu harus jam 12 batas penutupan. Saya datang jam 11. Daftar hadir isi, daftar peserta isi untuk penyerahan. Tetapi waktu tunggu itu sudah jam 12. Mereka sudah tutup, tidak boleh menerima lagi. Padahal seharusnya jam registernya yang digunakan itu contoh hal-hal teknis yang bagi saya kadang-kadang menciptakan. Yang kedua, Pak Ketua, 2 bendel, kan bendel-bendel besar begini. Penjilitan di daerah itu kan ada yang bisa jilid sebesar ini, ada yang membagi 2. Nah, punya saya itu dibagi 2, Pak Ketua. Oh, kenapa nggak pakai paku aja? Nah, karena dibagi 2, yang satunya itu diperiksa oleh verifikator, yang satunya itu tidak diperiksa. Oh gitu. Kenapa nggak bagi 4 aja, jadi cuma 1 yang diperiksa di atas? Kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oh, tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. Satu berkas yang diperiksa padahal ada kelanjutannya. Oh gitu. Nah, ini sebelah hal-hal kecil-kecil begini yang kadang-kadang membuat situasi kondisi pemilu tidak berjalan dengan baik. Nah, saya syukur karena walaupun teman-teman ini juga KPU ini provinsi, adik-adik saya juga yang pernah kita duduk dorong mereka ke kabupaten kota, justru mereka juga yang tidak paham tentang situasi ini. Iya, menarik. Oleh sebab itu, bagi saya Pak Ketua, hal-hal teknis ini yang memang kadang-kadang di luar daripada di luar ini yang memang harus diadvokasi setiap saat sehingga betul-betul keputusan lembaga dapat. Saya bersyukur sekali saya ajukan gugatan ke Bawaslu dan saya menang itu, dan saya ikut pemilu dan hari ini bisa menjadi mitra kerja dengan Terima kasih. Baik, makasih Pak Philip. Saya teringat sama Pak Philip itu ada 3 kata sebenarnya. DPD, KPU, dan Philip Wamafma. Ya. Apa tuh? KTP. KTP. Tapi ini masalah KTP perlu saya tambah juga. Sebenarnya saya ingin katakan 2 hal. 2 hal. Jadi anggota KPU itu bisa jadi DPD. Tapi anggota DPD nggak bisa jadi anggota KPU. Itu sudah terbukti. Ya. Yang kedua saya ingin katakan Pak Philip ya, terkait dengan KPU DPD dan Philip Wamafma. Pak Philip ini dulu waktu di KPU, Pak, pekerjaannya banyak, uangnya nggak ada. Pindah ke DPD, uangnya banyak, kerjaannya nggak ada. Baik, Pak Ketua KPU silakan, waktu 15 menit, mohon ditanggapi semua ya. Karena ini banyak hal pertanyaan, setidaknya banyak sepakatan tadi yang sudah kita sepakati, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silakan Ketua KPU. Baik, terima kasih. Terkait dengan dari pertanyaan Pak Nuh ya, Pilkades, kira-kira sesuai dengan peraturan undang-undangan belum menjadi ranah kami. Kemudian terkait dengan AMJ, tentu kenapa kemudian kami membuat usulan sebetulnya, walaupun ini bukan kewenangan kami untuk merubah atau merevisi undang-undang, tapi kita sudah membuat usulan bahwa kalau bisa sih diperpanjang, Pak. Karena banyak pilihan. Ada yang diperpendek, tapi kemudian ada kompensasi yang harus dibayarkan kepada mereka yang diperpendek masa jabatannya. Tetapi yang paling perhitungan kita paling baik adalah diperpanjang sampai selesai selesai tahapan pemilu 2025, baru kemudian kita rekrut mereka. Jadi begitu usulan KPU, Pak. Kemudian Bu Eni terkait hari H, ini juga mungkin menjawab pertanyaan Pak Teras Narang ya. Ya sebetulnya gini Pak, ya kita juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan DPR dan pemerintah. Memang belum ada komitmen terkait dengan itu, tetapi saya kira KPU perlu juga mendengar lah dari pemerintah dan DPR. Kemarin terakhir kita sudah kirimkan surat
untuk kemudian dibahas lagi agar kemudian nanti lebih komprehensif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dan pilkadanya. Saya setuju bahwa itu menjadi kewenangan KPU, tetapi tentu dalam pelaksanaannya KPU tidak lepas dari dukungan pemerintah dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi sampai saat ini KPU tetap sesuai dengan perencanaan awal. Nah, tentu perlu kita bahas dengan pemerintah dengan DPR. Kemudian tadi Pak Ibu Eni juga soal NPHD. Nah, pengalaman 2020 memang ada yang terlambat, Bu. Tahapan sudah berjalan tapi NPHD belum selesai. Padahal dalam Permendagri 1 bulan sebelum tahapan sudah selesai semua. Nah, ini ada beberapa daerah yang memang menjadi persoalan buat kita. Nah, tapi saat ini belum, Bu, ya, karena memang namanya pilkada itu masih panjang. Jadi 2023 baru kita mulai, Bu. Seperti itu. Kemudian terkait dengan apakah undang-undangan sekarang ini memadai. Nah, jadi begini, Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai pertemuan KPU memang sudah mengusulkan beberapa item. Misalnya saja terkait dengan penghitungan elektronik. Nah, itu kan tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang. Nah, tetapi kemudian pemerintah dan DPR memastikan tidak ada revisi undang-undang. Nah, oleh karenanya KPU tentu tidak punya kewenangan untuk melakukan revisi tersebut, begitu, Bu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah usulan-usulan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami nggak bisa untuk kemudian, kalau kami ya undang-undang seperti itu yang kami lakukan. Seperti itu, Bu. Kemudian Bapak Richard, nah ini terkait dengan C1 atau C kalau kita sebut sekarang sudah ada sirekap, Pak. Ya, jadi nanti saksi Bapak bisa menerima hasil foto itu via barcode lewat petugas kami di KPPS. Penghitungan di kecamatan juga demikian. Nah, nanti kita berharap betul sebetulnya ini bisa kita terapkan dalam pemilu Pilpres atau pemilu 2024 yang akan datang. Ini sedang kita rancang sedemikian rupa. Kemudian pemutahiran data. Di undang-undang disebutkan pemutahiran data tidak memang menjadi kewenangan KPU untuk melakukan pemutahiran. Tapi data yang dimutahirkan tidak hanya pada pemilu terakhir, tapi juga digunakan apa yang disebut dengan DP4. Ya, data pemilih, data penduduk pemilih potensial. Nah, itu dia. Potensial pemilih. Nah, ini tentu juga menjadi catatan kita bersama. Tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tentu perlu ada sinergi di antara pemerintah dengan KPU terkait dengan ini. Kemudian orang punya KTP tidak terdaftar. Nah, ini juga sekali lagi saya juga ingin menjawab bahwa ini perlu ada kinerja lebih baik antara lebih ditingkatkan antara kami, kerjasama kami dengan pemerintah dalam hal ini Dukcapil, ya. Mungkin masih ada juga yang nicknya sama. Gitu. Saya pernah menemukan itu nicknya sama, orangnya juga sama, gitu misalnya. Dan banyak faktor-faktor teknis lain. Kemudian Pak Sukisman, C1 dengan menggunakan hologram, itu sudah kami lakukan, Pak. Cuma memang dalam pelaksanaannya ada saja dalam konteks distribusi logistik. Nah, ada yang kemarin terlambat dan sebagainya, sehingga C1 itu tetap kita jadikan sebagai C1 resmi. Walaupun tidak berhologram, karena memang waktu yang mepet seperti itu. Nah, tapi nanti kemudian kita akan upayakan semaksimal mungkin agar kemudian ini bisa semuanya baik. Kemudian Pak Sultan, makasih banyak Pak dukungannya terkait dengan Badan Ad Hoc, tentu ini menjadi pertimbangan kita. Kita sudah ada MOU dengan Kementerian Kesehatan soal ini, misalnya saja surat kesehatannya free di puskesmas misalnya Pak. Karena dengan anggaran cuma 500.000, kalau kita minta surat kesehatan yang lengkap, kalau di Rumah Sakit Jakarta itu bisa 2 jutaan Pak. Ya, mereka periksa ini, periksa itu, gajinya nggak cukup, Pak. Jadi di puskesmas cukup, gitu. Dengan tensi, kita cek pakai stetoskop, dokter, gitu kan, nah sudah cukup, seperti itu. Kemudian DPT Nabire, ya ini kan tentu saja temuan MK itu menjadi pedoman kami untuk memperbaiki DPT Nabire, Pak, terutama dalam pilkada kemarin. Cukup signifikan, Pak, ya, kita muktahirkan. Cukup signifikan, karena kemarin suaranya itu ada pemenang yang melebihi DPT. Ini Papua memang agak menarik nih soal-soal seperti ini. Tetapi kemudian kita bersihkan, dan penyelenggaraan, nah penyelenggaraan Pak Philip tahu lah ini. Ya, penyelenggaraan PSU-nya berlangsung dengan baik dan lancar di Nabire kemarin. Kemudian independensi KPU, terima kasih Pak Philip, kita akan upayakan semaksimal mungkin
pemahaman regulasi. Nah, ini terkait dengan COVID, Pak. Kita tidak bisa langsung melakukan BIMTEK kepada mereka-mereka yang kita BIMTEK, kabupaten kota, provinsi, pengalaman pilkada kemarin. Karena apa? Via Zoom, Pak. Ada perbedaan secara psikologis dan juga secara gestur ketika orang memahami regulasi. Nah, ini tentu menjadi catatan kita juga. Kemudian birokrasi yang putus. Nah, ini juga penting, makanya kita buat Sirekap. Jadi Sirekap itu semua data yang kita foto sama semua sampai bawah. Jadi upaya untuk manipulasi itu sulit. Nah, kemarin ketika ke MK Pilkada 2020 lalu tidak ada yang menyoal tentang C1 yang berbeda, Pak Razi. Ya, Pak Ketua ya. Karena kita sebut bukan C1 lagi, C hasil. C hasil. Nggak ada tuh komplain terhadap C yang berbeda. Karena kita punya Sirekap, bisa kita buktikan. Mana nih, kok berbeda mana? Hitungannya kan sama semua. Karena kita punya fotonya semua kita simpan per TPS. Sampai hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi tentu kita akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja kami sebagai penyelenggara dan tentu juga kinerja kerjasama antara kesekjenan dengan komisioner tentu akan terus kita perbaiki. Saya kira itu mungkin tambahan dari Pak Hasim. Cukup, Pak Sekjen? Cukup. Saya kira itu dulu dari kami. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami akan berupaya semaksimal mungkin jika diundang DPD kami akan hadir. Tapi mohon maaf hari ini kami tidak bisa lengkap karena ada kegiatan lain di daerah lain yang tidak bisa dihadiri oleh kita semua. Baik. Pak Hasim ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Jadi Pak Ketua, bentar. ya, setengah menit. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi sampai hari ini hasil rapat-rapat KPU dengan DPR RI dan pemerintah belum ada tahapan dimulai ya Pak. Tanggal berapa, bulan berapa. Nah, terkait dengan ini Pak, kami tuh khawatir karena kami juga kemarin PPUU membahas bersama pemerintah dan DPR RI, jawabannya sudah mutlak tidak akan ada revisi sama dengan yang disampaikan kepada Pak. Ya, tidak akan ada revisi undang-undang baik nomor 7 maupun nomor 10 tentang pilkada. Nah, justru saya ini khawatirnya ini karena ada desas-desus benar ini terdengar oleh kami enaknya di 2027 aja pemilu kada. Nah, jadi ini mohon Pak, kalau Bapak sampai terhambat masalah anggaran lagi, itu segera komunikasi dengan kami karena kami tidak menghendaki. Terus terang DPD tidak menghendaki, tidak inkonstitusional apabila pemilu 2027 dan kami akan mendukung KPU tetap di 2024 21 Februari 2024. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Eni ya mengingatkan ada wacana sampai 2027. Berarti kita punya tambahan kekuasaan sampai 3 tahun. Wah, ini Sedikit menanggapi. Ini dagang sapi nih, silakan. Ya, jadi kita bekerja sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, itu aja KPU nggak bisa juga kemudian memperbaiki undang-undang dan sebagainya. Kita bekerja sesuai undang. Pak Hafiz, ada tambahan sedikit, Pak Ketua. Ya, silakan Pak Hasim. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komite 1. Sedikit saja soal pembiayaan pilkada. Saya kira penting untuk kita pikirkan bersama, walaupun dari segi undang-undangnya belum ada revisi. Artinya ke depan perlu kita pikirkan serius, sebagai kan Ibu ini tadi dari Jawa Barat ya, soal NPHD sering macet itu. Pak Ketua tadi mensinyalir dari statement para anggota pimpinan di sini, kalau gayanya begini kira-kira mau nyalon lagi. Kalau gayanya begini mau nyalon gubernur, termasuk NPHD begitu. Kalau kepala daerah incumbent mau nyalon lagi, NPHD-nya lancar. Kalau enggak, kecenderungannya agak macet-macet gitu. Dan kita punya pengalaman, Pilgub Lampung 2013 yang kemudian harus disamakan dalam arti coblosannya itu bareng dengan pemilu nasional 2014, itu juga gara-gara NPHD-nya telat. Nah, saya membayangkan begini, nanti mungkin pimpinan Komite 1 bisa membuat kajian untuk ini. Untuk pengisian jabatan itu sebaiknya cara berpikirnya, karena KPU tadi ya, seperti Pak Teras Narang mengatakan karakter kelembagaan KPU ini adalah nasional, maka pengisian jabatan untuk membentuk pemerintahan pusat maupun daerah juga bersifat nasional, pakai APBN. Itu saya kira penting dipikirkan. Karena begini, sekarang ini yang situasi yang faktual yang kita hadapi atau kita alami selama ini, kalau kita baca undang-undang pemerintahan daerah
yang namanya unsur pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Tapi pertanyaannya, mengapa ngisi anggota DPRD pakai APBN, ngisi kepala daerah pakai APBD? Ini jadi pertanyaan kan. Nah mestinya dalam konteks isi mengisi, karena KPU yang diberikan tugas, sifat atau karakter lembaganya nasional, saya kira lebih baik pakai APBN, sehingga indeksnya nasional itu sama, dan seterusnya, bahwa nanti ada dukungan APBD itu sifatnya kalau misalkan karakter daerahnya kepulauan, luas, perlu biaya tambahan dan segala macam, nah itu dukungan dari APBD. Tapi untuk aspek elektoralnya, itu menggunakan APBN. Saya kira itu mungkin pimpinan nanti bisa membuat kajian. Makasih. Baik, makasih Pak Hasim. Kita itu perpanjang PPKM per hari itu 9 triliun, negara membutuhkan uang. Jadi kalau butuh kurang lebih sekitar 70 triliun ini kan cuman 10 hari itu. Jadi sebenarnya negara ini nggak bangkrut, nggak seperti yang dibayangkan. Kita baru saja menemukan ada indikasi lebih dari 1.000 triliun dana BLBI, Pak. Jadi kalau dikatakan negara ini nggak punya uang itu nggak mungkin. Ini kebutuhan KPU sebesar anggaran yang disampaikan kepada DPD. Saya pikir ini juga masih belum proporsional karena anggarannya juga masih perlu ditingkatkan lah dan sebagainya. Izin, ya, kecil sekali. Sekiranya diizinkan. Ya silakan. Soal honor ya. Jadi begini, karena memang beban kerja berat, sehingga yang kami sampaikan ini juga sifatnya masih usulan, sehingga kalau Komite 1 memberikan dukungan bagi kami, syukur alhamdulillah karena memberikan dukungan politik ya. Tapi saya kira penting untuk kita sama-sama jadi bahan perenungan juga. Jadi begini, kalau ASN atau PNS itu kan tunduknya kepada Undang-Undang ASN. Kedudukan keuangan yang diterima itu istilahnya gaji. Ada uang pensiun. Di sisi lain kalau kita bicara kita setarakan dengan UMR. Istilah UMR itu adanya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah padahal di Undang-Undang Pemilu itu istilahnya di pasal 453 itu anggota KPU pusat sampai kabupaten kota, istilah itu kedudukan keuangan diatur dengan Perpres. Jadi kami ini ya tidak tunduk pada undang ASN sehingga yang diterima bukan gaji, tidak tunduk kepada undang-undang tenaga kerja karena yang diterima bukan upah. Nah ini yang saya kira tengah-tengah itu istilah yang digunakan Perpres itu uang kehormatan. Nah ini yang saya kira Pak Philip tadi mengatakan yang harus dijaga kehormatannya termasuk uang kehormatannya Pak. ini penting. Dan kami kalau di internal KPU menyampaikan pada teman-teman KPU dalam arti begini, untuk jadi anggota KPU itu kan mendaftar ya. Dan inti dari pemilu adalah partisipasi. Sehingga yang namanya partisipasi ini aspeknya kan kesukarelawanan ya, volunteerisme. Sehingga apapun katakanlah kedudukan keuangan yang diterima karena daftar KPU itu kerelawanan ya, maka tidak menjadi ukuran utama. Tapi bahwa kemudian mendapatkan dukungan sebagai sebuah kehormatan, ya tentu saja kami ya terima kasih kalau diberikan dukungan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham Saputra, Ketua KPU yang kami hormati, dan juga Pak Hasim Azhari, anggota KPU, dan Pak Sekjen. Saya bacakan kesimpulan rapat kerja Komite 1 dengan KPU RI pada tanggal 7 Desember 2021. Komite 1 DPD RI mengapresiasi persiapan KPU RI terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dan mendorong KPU dapat menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan undang-undang untuk segera menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Komite 1 DPD RI mendukung usulan KPU terkait percepatan tahapan awal persiapan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2022. Seperti itu Pak ya? Juni 2022. Itu Januari 2022 itu itu pernyataan saya tadi. Jadi teman-teman sekretariatan jangan terjebak juga. Juni 2022. Maksud saya itu Januari teman-teman DPD ini sudah bisa kumpulkan KTP. Itu maksudnya. Jadi teman-teman ini ke sekretariatan ini terjebak Juni 2022.
Komite 1 DPD RI mendorong KPU RI untuk melakukan persiapan secara cermat, tepat dan menyeluruh agar tantangan dan potensi masalah penyelenggaraan pemilihan bisa diantisipasi secara dini. Ya, saya pikir itu normatif. Komite 1 sepakat dengan KPU RI untuk mengupayakan kenaikan besaran honor dan jaminan kesehatan bagi badan ad hoc pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Komite 1 meminta KPU RI agar dalam penyusunan PKPU yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPD RI dapat berkonsultasi dengan DPD RI. Maksudnya pada saat penyusunan mohon kita dilibatkan ya, atau nanti kita akan undang kembali terkait masukan-masukan dari DPD RI. Baik, disepakati ya Pak Ketua ya. Oke, baik, terima kasih. 7 Desember 2021, Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua Komite 1 DPD RI Fahrul Razi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan dulu udah. Revisi yang tadi. Ini dulu bicara di bawah itu. Ya, itu kan.